Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Dulur Sultan dimanapun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan sehat sore hari ini, dalam keadaan semangatnya. Jangan lupa teman-teman subscribe di channel YouTube Sultan TV, kemudian juga di follow di semua sosial medianya. Dan alhamdulillah hari ini Faiz dapat kembali hadir tentunya menyapa teman-teman pemirsa Dulur Sultan yang sudah kangen banget menyaksikan tayangan Relawan Insight setiap minggunya. Sudah hadir di studio Relawan Insight teman-teman pemirsa Dulur Sultan sore hari ini. Sesosok pria yang sangat luar biasa. Baik. Langsung saja kan Pak Sapa-sapa, ada Kang Robi ini dari Relawan Forum Medan. Assalamualaikum, selamat sore Kang Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Salam tangguh luar biasa. Sehat ya Kang ya? Alhamdulillah. Ini luar biasa kalau Faiz lihat Kang Robi, pengen tuh kayaknya numbuhin kumis nih Kang. Pajero ini. Siap. Dan alhamdulillah teman-teman, ini atas kesibukan yang luar biasa nih. Sementara kan teman-teman Sultan TV sempat ngontek beberapa kali nih Kang Robi, dan alhamdulillah sore hari ini baru bisa sempat hadir nih di Sultan TV di tengah kesibukan yang luar biasa. Kang Robi, kalau untuk sebagian besar orang Relawan Forum Medan, nah mungkin bisa dijelaskan dulu ke teman-teman pemirsa Dulur Sultan, apa itu Forum Medan? Relawan Forum Medan itu sebenarnya bukan nama daerah ya, bukan. Karena yang namanya Medan itu singkatan. Jadi panjangannya itu Medis dan Aksi Kemanusiaan. Siap. Jadi Medan tuh bukan yang ada di Sumatera Utara ya? Bukan, Mbak. Jadi Medan itu singkatan saja. Medis dan Aksi Kemanusiaan. Siap. Berarti memang teman-teman fokusnya di medis kah, atau ada di kegiatan-kegiatan lain juga fokus Kang Robi? Dominan sih ke medis. Cuman ya kita juga upgrading skill, nggak khusus di medis juga. Cuman ya minimal kita paham P3K ataupun yang lainnya itu tentang masalah medis gitu. Siap. Relawan Forum Medan ini hadir di Kota Serang sudah dari kapan Kang Robi? Kisaran 2014. 2014. Betul. Berarti sudah 6 tahun ya? Kurang lebih. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Sudah hadir 6 tahun di Kota Serang tercinta, membantu teman-teman yang memang membutuhkan bantuan. Betul. Ketika memang terjadi sebuah hal-hal yang tidak kita inginkan. Apakah Relawan Forum Medan ini hadir juga di beberapa daerah di luar Kota Serang Kang Robi, atau memang ini fokus di Kota Serang aja? Mencakupnya alhamdulillah kita sudah nasional. Cuman Papua sama Sumatera belum. Jadi 34 provinsi. Yang belumnya itu ya sebagian gitu. Dari Jadi NTB sampai Banten. Jadi hampir mayoritas 98% ini hadir di seluruh kota di Indonesia, provinsi di Indonesia. Enggak juga, paling cabang sama wilayah gitu. Siap. Kalau kita berbicara relawan kan sebuah profesi, sebuah kegiatan yang memang bukan profesi sih, sebuah kegiatan yang memang mendermakan waktu, tenaga, pikiran untuk teman-teman, untuk masyarakat. Betul. Awalnya gimana sih Kang Robi bisa hadirnya teman-teman Kang Robi terjun di relawan? Ya awali dengan niat sih sebenarnya. Terus tupoksinya yang relawan ya mau nggak mau kalau misalkan ada bencana kita harus yang namanya turun ikut serta membantu. Apapun itu resikonya. Betul. Awalnya jatuh cinta dengan relawan seperti apa Kang Robi? Apa ya? Mungkin sudah jadi panutan juga ya Rasulullah yang namanya saling membantu sama muslim itu ya nggak harus yang namanya non muslim juga tetap kita bantu gitu, karena dari visi misi kita semuanya kita bantu. Jadi nggak memandang dari yang namanya ras, agama ataupun yang lainnya gitu. Siap. Kalau untuk Relawan Forum Medan hadir di Kota Serang dari 2006. 2014. Langsung diklarifikasi ya. Dari 2014. Artinya sudah 6 tahun ini hadir di Kota Serang. Apakah dari awal dari 2016 sampai dengan saat ini, dari 2014 sampai dengan saat ini Kang Robi sudah 6 tahun, atau memang kalau Kang Robi masuknya di beberapa tahun terakhir mungkin? Kalau saya masuknya di mungkin awal atau pertengahan 2016. Nah itu cakupannya bukan kota ya Pak, karena cakupannya kota takutnya kita mencakup provinsi Banten. Kalau kota ya kita dimanapun, kalau misalkan itu kejadian di kabupaten, kota ataupun provinsi, mau nggak mau kita tetap terjun ke lapangan. Siap. Berarti kalau untuk teman-teman Forum Medan ini dari 2014, sementara kalau Kang Robi dari 2016. 2 tahun rekrutnya 2016. Siap. Jadi setelah 2 tahun proses perjalanan teman-teman Relawan Forum Medan, baru teman-teman Kang Robi masuk di dalamnya. Betul. Sebelumnya apakah memang sudah lebih dulu di dunia kerelawanan sebelum masuk ke Relawan Forum Medan Kang Robi, atau memang ini yang pertama? Sebenarnya enggak masuk lembaga ya, dulu gitu ya. Contohnya kayak bencana kayak Padang, gempa gitu tuh kan ya, alhamdulillah saya juga udah ada niat yang ingin namanya ngebantu. Cuman belum masuk yang namanya struktur organisasi atau komunitas gitu kan.
itu pun dikenalkan sama teman di forum Medan itu pas di awal, mungkin awal ya, saya lupa ya, awal tahun 2016 itu. Siap. Dari 2016 Kang Robi gabung bersama teman-teman relawan Forum Medan, tentu ada suka, ada duka, ada banyak cerita di sana. Mungkin kalau pertanyaan Faiz banyak suka dan duka, mungkin teman-teman relawan hampir 100% banyak sukanya ya. Karena memang dari hati ngebantu teman-teman masyarakat yang memang butuhkan bantuan. Ada satu cerita yang menarik nggak sih Kang dari proses 4 tahun perjalanan seorang Robi di relawan Forum Medan Suka dukanya gitu. yang sampai saat ini belum pernah terlupakan, ketika apa, momen apa gitu? Apa ya? Sukanya mungkin dapat pengalaman baru, teman baru. Mungkin kalau bahasa kita di relawan tuh 4L. Lo lagi. Siap. Jadi bosan kalau misalnya ketemu kebencanaan, lo lagi. Betul, ya, siap. Dukanya mungkin apa ya? Susah makan, susah tidur. Siap. Karena yang namanya di lapangan kita udah nggak mikir yang namanya tidur. Kadang tidur terbengkalai, makan apalagi gitu kan. Tapi ya relawan harus menjaga yang namanya kesehatan, karena kita fokus membantu. Jangan sampai yang namanya prinsip relawan itu ditolong malah ditolong. Jangan sampai seperti itu. Yang awalnya kita niat ingin nolong, justru kita malah ngerepotin teman-teman yang lain ya. Nah, itu jangan sampai. Kalau misalkan di lapangan ya, entah itu di pos gitu, Yes. yang sakit mungkin diobatin tapi dibiarin aja gitu. Kalau kita fokusnya ngebantu orang-orang yang dibutuhkan, gitu, malah repotin gitu. Makanya harus jaga yang namanya kesehatan. Siap. Jadi dari diri kita dulu yang harus sehat. Betul. Kang ya, biar kita bisa ngebantu teman-teman yang lain juga untuk tetap sehat. Sejauh ini Kang di relawan Forum Medan ada berapa banyak relawan yang saat ini sudah menjadi bagian dari keluarga relawan Forum Medan? Khusus di Banten kah? Khusus di Banten. Kurang lebih ada 36. 30. Betul. 36. Dan teman-teman 36 udah siap mental semua ya. Harus lah, mau nggak mau yang namanya kalau diperintah itu siap tanpa tapi. Betul, tapi tanpa siap. Kurang lebih seperti itu. Siap Kang. Berbicara seorang relawan, di mana memang sebuah hal yang memang tidak semua orang bisa menjadi seorang relawan. Mungkin bagi sebagian besar orang kegiatan relawan kan kegiatan yang memang tidak seksi Kang ya. Maksudnya banyak beberapa teman yang menghindar karena memang ketika di suatu daerah ada bencana, di saat teman-teman yang lain menghindar, relawan malah datang justru menghampiri bencana tersebut. Awalnya bisa jatuh cinta Kang Robi terhadap dunia kerelawanan. Waktu itu ada momen apa yang buat kayaknya saya harus jadi relawan deh, dari Kang Robi pribadi? Apa ya, kalau ngambil dari sudut kerelawanan itu banyak yang namanya diambil dipetik hikmahnya. Ya satu itu menambah yang namanya pertemanan kita sama relawan lain. Terus banyak skill kita di lapangan yang belum kita ketahui. Nah saya tuh sampai apa istilahnya berobsesi pengen tahu gitu, yang namanya ilmu-ilmu tentang masa kerelawanan gitu. Skill-skillnya yang harus paham tentang di lapangan. Jadi enggak yang namanya kita terjun ke lapangan tanpa skill, ya jangan sampai. Betul jangan sampai itu. Kalau misalkan kita perang ya harus bawa senjata ya Kang ya. Betul, perang yang namanya bawa senjata. Tapi kalau misalkan kita nggak ada skill untuk yang namanya membantu, ya jangan seakan-akan sok jadi pahlawan gitu. Betul. Karena itu nanti jadi repot juga. Repot juga itu. Siap dan sampai sekarang dari 2016 sampai 2020 tidak ada niat sedikit pun untuk pensiun Kang ya. Nah namanya relawan tuh sampai mati. Jadi kalau pertanyaan Faiz kapan pensiun nggak bisa dijawab. Sampai mati mungkin. Nggak tahu tuh kapan. Nggak tahu kapan. Karena itu udah terjiwa ya dari lubuk hati yang paling dalam ya. Jadi kalau masalahnya relawan ya udah ya udah tupoksinya saya sebagai relawan, mau nggak mau kapanpun terjadinya yang namanya kebencanaan, tapi saya nggak mau itu ya, karena itu ngerepotin. Betul. Ya nauzubillah min dzalik ya, semoga aja Indonesia ini khususnya jangan sampai terjadi yang namanya kebencanaan lagi itu. Siap Kang. Dari 2014 sampai dengan 2020 ya, teman-teman relawan Forum Medan sudah berapa banyak Kang membantu teman-teman yang ada di Kota Serang, yang ada di Provinsi Banten, seingat Kang Robi, kebencanaan khususnya? Kalau 2016 itu longsor di Gunung Sari. Awal itu saya turun itu. Betul. Di Gunung Sari. Kurang lebih tahun 2016 itu Gunung Sari longsor, terus banjir ya. Entah itu di mana, di Cilegon, di Serang, itu banjir genangan, banjir bandang, Lebak, longsor kan banjir bandang juga, terus tsunami yang kemarin itu di tahun 2018 akhir itu kan, Selat Sunda, sampai sumur itu ya alhamdulillah Forum Medan ikut serta membantu korban-korban bencana gitu. Siap. Jadi memang hampir di setiap ada bencana teman-teman relawan Forum Medan selalu hadir terdepan Kang ya.
mau nggak mau karena sudah tupoksinya yang namanya sifat insidental kayak gitu ya kita juga nggak mau, tapi kalau misalnya sudah ditugaskan sebagai tupoksinya sebagai relawan ya udah turun gitu. Siap. Kalau Faiz melihat kan kayaknya hampir setiap tahun Kang ya. Ini semoga tahun ini tidak ada bencana. Yang namanya bencana kan tidak kita inginkan ya. Betul. Tidak hanya di Banten tapi daerah-daerah lain juga tidak menginginkan sebuah bencana. Bencana apapun itu, apakah bencana alam, kemudian bencana yang dibuat oleh manusia dan lain sebagainya. Kalau di Banten kan hampir langganan nih Kang. Apakah memang Banten ini salah satu daerah yang sangat rawan kalau untuk kebencanaan dari kacamata seorang Kang Robi yang sudah lama bergerak di bidang kerelawanan? Ya dilihat dari apa ya, titik-titik kebencanaannya sih mungkin ada aja, cuman kita mengantisipasi jangan sampai terjadi. Nah itu dilakukan secara mitigasi kebencanaan dengan cara apa ya, resikonya itu diturunkan dengan cara itu ada tugas-tugas tertentu juga. Kalau masalah itu saya kurang paham ya, cuman saya mah ditugaskan ke bencana tanggap daruratnya gitu kan. Ya pasti harus ada yang namanya mitigasinya gitu Pak. Siap. Sejauh ini apakah memang teman-teman di Provinsi Banten masyarakatnya sudah siap Kang terhadap ketika memang ada bencana itu datang? Setahu Faiz kan memang terkait mitigasi bencana ini banyak teman-teman yang memang masih awam juga, nggak tahu ketika terjadi bencana harus ngapain dan lain sebagainya. Sebenarnya hal yang paling sederhana seperti apa sih Kang Robi ketika memang terjadi sebuah bencana? Diarahkan aja. Kalaupun misalkan contoh aja tsunami, entah itu waktu tempo hari di tahun lalu itu harus ada yang namanya titik-titik pengungsian, harus ada titik-titik lari ke atas gunung atau seperti apa gitu. Jadi jangan sampai yang namanya menelan korban yang lebih banyak gitu. Siap. Dan harusnya itu dilakukan Kang ya. Betul, harus dilakukan itu. Karena contohnya dapat aja, meminimalisir tadi ya teman-teman yang menjadi korban. Nah, apalagi yang namanya khususnya di daerah Cilegon, itu banyak pabrik-pabrik kimia. Mitigasinya seperti apa? Betul. Mereka juga belum paham. Kalaupun misalkan terjadi naudzubillah min dzalik ya, Krakatau meletus, terlebih dahulu yang namanya Cilegon pasti kena. Nah itu kimia. Walau alam jangan sampai terjadi. Siap. Sejauh ini kan Kang, teman-teman dari relawan Forum Medan apakah sudah berdiskusi dengan teman-teman dari BNPB? Mohon maaf ini terkait mitigasi bencana, dan teman-teman juga bisa menyuarakan kan bahwa memang ada beberapa daerah di Provinsi Banten yang memang sangat rawan terhadap bencana, dan latihan mitigasi ini tentu sangat penting untuk teman-teman masyarakat yang memang mohon maaf jika suatu saat terjadi bencana kita sudah siap. Sejauh ini Kang? Ya alhamdulillah di tahun 2019 kita diundang sama BNPB Destana ya, Desa Tangguh Bencana dari Sumur sampai Anyer itu. Jadi kita mitigasi kepada masyarakat khususnya gitu agar antisipasi kalaupun misalkan ada bencana harus bergegas melarikan diri, jangan sampai namanya kita menelan korban gitu. Siap. Jadi memang itu sudah dilakukan. Dan harus kontinu sebenarnya Kang ya. Betul. Kalau bisa setahun sekali ataupun beberapa setahun 2 kali gitu. Jadi yang namanya bencana ya khususnya di Banten itu banyak rawan-rawan kebencanaan. Contohnya aja Krakatau ya kan. Terus daerah-daerah yang namanya pegunungan, entah itu di Lebak, entah itu di daerah-daerah. Betul. Banyak lah istilahnya kayak gitu. Nah itu perlu yang namanya mitigasi. Siap. Karena memang tujuannya dengan adanya mitigasi bencana tentu mohon maaf nanti meminimalisir tadi teman-teman yang menjadi korban dari bencana tersebut. Ya untung-untung jangan sampai ada korban. Untung-untung jangan sampai ada, karena itu yang kita inginkan. Ya. Kang, egois nggak sih kalau Faiz mengatakan seperti ini ketika Kang Robi memutuskan menjadi seorang relawan, panggilan hati, panggilan jiwa untuk menjadi seorang relawan, karena memang ini tugas yang sangat mulia. Tapi kan Kang Robi nggak hidup sendiri, maksudnya kan punya keluarga, punya orang tua, punya ya orang-orang dekat. Ketika Kang Robi memutuskan untuk menjadi seorang relawan, apakah memang langsung dapat persetujuan dari keluarga terdekat, atau memang sebelumnya ada sempat dialog-dialog khusus, awalnya tidak setuju dan lain sebagainya? Kang Robi, jangan dijawab dulu, kita rehat sejenak teman-teman, pemirsa Dulur Sultan setelah yang
Ya, terima kasih banyak untuk teman-teman pemirsa Dulur Sultan yang tetap setia tentunya menyaksikan Relawan Insight ya. Episode hari ini tentunya Faiz di studio Sultan TV masih bersama dengan Kang Robi, ini relawan dari Forum Medan ya, medis dan aksi kemanusiaan. Kang Robi tadi sempat ke pending ya pertanyaan Faiz. Egois kah ketika memang seorang Robi menasbihkan dirinya untuk menjadi seorang relawan? Nggak masalah, tidak ada yang menyalahkan hal itu. Tapi ketika memang orang-orang terdekat mungkin mendukung. Tapi kan yang jadi masalah adalah ketika orang-orang terdekat ini, mohon maaf, misalnya tidak mendukung. Ngapain sih jadi relawan? Udah kerja aja yang benar dan lain sebagainya. Awalnya memang sudah disetujui kah oleh keluarga atau memang ada perdebatan keluarga? Silakan Kang Robi. Ya kalau masalah yang namanya kita mau terjun ke tempat bencana ya harus izin, nggak serta-merta meninggalkan yang namanya sanak saudara. Terkhusus saya kan sudah punya istri, udah punya anak juga, jadi yang namanya relawan juga skala prioritasnya keluarga. Ya prioritas, jadi yang namanya relawan itu punya yang namanya prinsip, harus menolong yang di rumah dulu sebelum ditolong orang lain gitu. Jadi nggak menafikan juga gitu kan. Contoh kalau misalkan kita mau pergi kemana gitu ya dengan jenjang waktu yang cukup lama, betul. Ya minimal kasih namanya uang jajan, uang dapur biar ngebul gitu. Contohnya seperti itu. Siap. Jadi memang sebelum membantu yang jauh ya keluarga dulu, karena kan akan jadi masalah juga kalau kita berjuang mati-matian membantu orang yang di sana. Egois itu namanya. Sementara di rumah, mohon maaf, anak istri lapar dan lain sebagainya kan nggak adil juga Kang Robi ya. Dan sejauh ini belum ada komplain ya dari istri, mohon maaf. Ya kalau yang namanya wanita ya pasti pulang kapan bi. Tapi mohon maaf, selama menjadi seorang relawan dari 2016 sampai dengan 2020, 4 tahun proses Kang Robi menjadi seorang relawan, pernah paling lama di daerah bencana berapa hari? Hampir mau sebulan kali. Selat Sunda, karena itu skalanya nasional kan. Jadi kurang lebih hampir mau sebulan. Jadi ya sebenarnya saya ditugaskan surat tugasnya sebulan. Cuman ya qadarullah anak sakit. Jadi saya mohon izin komandan, anak sakit saya harus balik kanan, ngurus anak dulu. Di ACC ya udah balik kanan. Kurang lebih saya tuh 3 minggu lah. 3 minggu di sana. Membantu dan lain sebagainya. Kurang lebih. Yang biasanya tidur di rumah pakai spring bed gitu. Ini pakai terpal doang mungkin Kang. Di atas beras. Dan itu nyaman-nyaman aja Kang Robi. Di atas tumpukan baju-baju. Dinginan dan lain sebagainya. Dan itu ikhlas aja. Alhamdulillah ikhlas lah. Jangan sampai namanya kita di lapangan itu keluar ler. Artinya niat kita tetap tulus, ikhlas membantu yang namanya saudara-saudara kita yang tertimpa musibah gitu. Jangan ada yang namanya niat-niat terselubung. Contoh aja kalau misalnya kita sudah di organisasi kelembagaan relawan, dia fokusnya malah membanggakan yang namanya benderanya sendiri. Betul. Padahal di sisi lain yang lebih fokus kan kita membantu, bukan yang namanya membanggakan benderanya sendiri. Yang namanya toh bendera itu cuma apa ya? Tempat sajalah kayak gitu. Wadah saja untuk kita berinteraksi sama namanya masyarakat, memperkenalkan lah kayak gitu. Tapi saya nggak terlalu fokus. Lebih fokus yang namanya cenderung kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Siap. Masalah Justru yang namanya ini wadah saja. Siap. Justru itu yang salah Kang ya. Ketika seorang relawan datang ke tempat mohon maaf terjadinya sebuah bencana, tapi dia membesar-besarkan benderanya, itu justru yang salah Kang ya. Iya salah, itu namanya wisata wisata kebencanaan. Wisata kebencanaan, bukan selfie, fokus membantu ya. Ya gitu aja. Itu mau mengalami masih ada di lapangan kayak gitu. Cuma saya nggak sebutkan namanya saja gitu. Siap, karena memang karakteristik orang kan macam-macam juga Kang ya. Mungkin enggak benderanya sudah benar, hanya saja individunya. Kita tidak menyalahkan benderanya, tapi individunya. Kenapa bisa lolos menjadi seorang relawan? Kang, dari proses 4 tahun menjadi seorang relawan, pernah nggak sih kepikiran seperti ini? Lelah, capek, udah. Kemudian ketika memang ada perasaan-perasaan itu muncul, apa yang membuat seorang Robi akhirnya dapat suntikan semangat lagi? Ayo, wake up, ayo semangat lagi. Amal kebaikan itu dicatat. Apapun yang namanya amal kebaikan kita. Tapi pernah nggak Kang, yang tadi pertanyaan Faiz pertama, pernah nggak sih kayak capek, lelah gitu? Pernah nggak ngerasain? Manusiawi namanya lelah pasti manusia. Tapi kita fokus lagi, niat lagi ngebantu gitu. Ya contohnya masalah yang namanya istirahat aja kan nggak teratur, makan nggak teratur. Pasti ada yang namanya manusia seperti itu, manusiawi. Kayak dan gitu. Itu obatnya apa Kang? Ketika obatnya, memang udah rasa-rasa itu menyerang. Kalau saya pribadi, apa ya?
timbul dari hati sini ya. Contoh ya itu masih spiritual mungkin. Jadi zikir lah istilahnya itu, kuatkan, mudahkan gitu. Jadi nggak ada yang namanya unsur-unsur apapun itu. Ya contohnya gitu aja. Tawakal aja kalau misalnya ada apa-apa kebencanaan contohnya kan resikonya luar biasa. Pas kejadian yang namanya contoh aja nih ya. Gempa tsunami di Selat Sunda itu pas di tanggal 25 kejadian, 26-nya saya turun ke lapangan. Yang namanya erupsi yang namanya Gunung Krakatau itu masih per 5 detik itu suara dentuman masih kedengaran. Bayangkan aja. Mau nggak mau kan, padahal di sisi lain manusia pasti ada rasa takutnya. Zikir aja saya. Astagfirullah ya dosa banyak ya Allah, astagfirullah dosa banyak ya Allah. Seperti itu yang menguatkan justru Kang. Iyalah. Siap. Kang, medis, berbicara soal medis kan memang fokusnya menyembuhkan teman-teman yang memang terluka saat terjadi sebuah bencana, kemudian merawat teman-teman yang terluka dan lain sebagainya. Tentu macam-macam ketika terjadi sebuah bencana. Ada yang luka ringan, ada yang luka berat, ada yang memang lukanya luar biasa, ini parah sekali. Dan biasanya apa yang dialami oleh teman-teman korban ketika memang mendapat kondisi tubuhnya yang kadang-kadang berdarah dan lain sebagainya. Kalau bagi sebagian besar orang kan takut Kang ya, apalagi melihat darah dan lain sebagainya, melihat ya kondisi badan yang mohon maaf kadang-kadang tercabik kayu dan lain sebagainya. Benturan apa gitu. Tapi Kang Robi dan teman-teman itu berani ya untuk melihat teman-teman itu dan mengobati. Ya sebenarnya mah yang namanya kita menolong gitu korban dengan kondisi seperti itu ya harus mempunyai skill terutama. Jangan seakan-akan kita nolong nggak punya skill. Jadi jangan sampai namanya kita langsung gitu kan tanpa punya skill. Harus ada skill-skill tertentu. Betul. Nah, contohnya aja kejadian-kejadian hal yang tidak diinginkan, entah itu kejadian longsor yang tertimpa mungkin tumbuhan. Betul. Itu kan hanya ada yang luka itu ada yang meninggal juga. Bagaimana penanganannya itu harus ada yang namanya penanganan yang benar-benar profesional. Begitu. Jadi ya mau nggak mau relax aja, santai aja kalau melihat hal-hal seperti itu. Toh kita niatnya ngebantu, tapi dengan dasar harus punya skill gitu. Jangan. Siap. Kalau kitanya panik, justru teman-teman yang jadi korban lebih panik lagi, Kang. Iyalah, jangan sampai seperti itu. Walaupun hati kita panik, mohon maaf nih ya, ketika melihat korban yang kakinya berdarah-darah dan lain sebagainya. Kalau kitanya panik, justru dia lebih panik kan ya. Atau fobia gitu sama yang namanya darah. Tapi kita biasa aja justru biasa aja. Walaupun dalam hati kadang-kadang ada juga perasaan takut. Sebelum kita melihat korban kan kita dilatih dulu, didiklat dulu bagaimana penanganannya. Jadi kalau misalnya kita melihat korban, jangan jangan jauh-jauh di kebencanaan. Contoh aja di jalan raya, misalkan ada kecelakaan, ting-bating istilahnya ke lindes yang namanya mobil truk. Itu kan mau nggak mau kita juga harus yang namanya lihat situasi kondisinya, jangan sampai sok tahu, jangan sampai ini takutnya jadi tersangka. Itu kan banyak pengalaman di jalan. Saya juga pernah ngalamin namanya kecelakaan di jalan itu kan, makanya saya tuh selalu siap yang namanya medis di motor. Karena gitu, salah pertolongan bisa jadi justru berakibat fatal bagi si korban Kang ya, yang tadinya berusaha ingin menyelamatkan justru malah tidak menyelamatkan. Tewas. Siap. Untuk mencapai level yang katakanlah mahir gitu Kang, ketika memang ngelihat teman-teman yang kondisi badannya terluka dan lain sebagainya, itu butuh waktu berapa lama sih Kang untuk teman-teman bisa benar-benar pro gitu, mahir, misalkan kondisi badan seperti ini penanganannya seperti ini, kondisi badan seperti ini penanganan seperti ini, itu perlu waktu berapa lama untuk belajar Kang Robi sendiri? Saya sendiri gitu ya. Ya harus ada yang namanya jenjang waktu ya, nggak harus yang namanya pelatihan ini khusus ini, ada pelatihan khusus ini lagi. Jadi jenjangnya itu emang betul-betul lebih dikuatkan, upgrading skillnya gitu kan. Contoh penanganan tentang masalah medis, entah itu kecelakaan. Kalau misalkan orang itu udah nggak ada denyut-nyadinya diapakan, ya harus ada yang namanya RGP, recession jantung paru gitu kan. Seperti itu contohnya. Dengan kondisi korban lah, saya melihat juga. Siap. Ada nggak Kang ketika memang Kang Robi dan teman-teman menolong teman-teman yang membutuhkan bantuan gitu, terjadi sebuah bencana di daerah A, daerah B, daerah C, ini belum pernah dipelajari nih, belum pernah dipelajari, tapi ada gitu kasusnya menemukan Kang. Pernah nggak sih Kang? Atau memang justru kasus-kasus yang selama ini Kang Robi temui di lapangan sudah pernah dulu Kang Robi pelajari penanganannya dan lain sebagainya? Jangan saya nolak sih, jangan. Kalau misalkan lo misalkan siapa gitu di relawan Forum Medan, kalau misalkan nggak tahu tentang masalah medis, jangan sampai ikut serta. Tentu alihkan kepada ahlinya. Betul. Jangan sok ini, kalau misalkan relawan tuh
jangan namakan relawan terus membantu tanpa skill gitu. Jangan sampai. Saya juga nggak berani kalau misalkan entah itu pelatih. Tapi pernah menemukan ada sebuah korban yang memang membutuhkan pertolongan, tapi Kang Robi nggak tahu nih ini apa nih gitu. Tapi rela mundur berarti. Belum pernah sejauh ini. Siap. Belum pernah. Kalau misalkan bukan secara ahlinya saya nggak berani gitu. Karena yang namanya tugas sebagai relawan ya nggak serta-merta menolong dengan kondisi apapun korban gitu, enggak. Jadi sesuai dari keahliannya gitu ya. Enggak berani saya itu. Karena itu ya apa ya? Nyawa orang istilahnya kayak gitu. Betul. Siap. Karena kalau ditolong kita nggak punya skill yang bagus, justru akan jadi malapetaka untuk si korban ya. Bukan menolong tapi tidak menolong itu. Baiknya meminta pertolongan, entah itu ambulan, melihat dari sekitar, ditanyakan, istilahnya ada di sini tim medis atau bisa tentang masalah kesehatan gitu. Siap. Kalau untuk relawan Forum Medan kan ini tersebar di provinsi-provinsi di Indonesia, hampir mayoritas semua provinsi ada Kang Robi. Pernah nggak sih kayak ngadain kumpul gathering gitu bareng relawan Forum Medan se-Indonesia di satu tempat dan lain sebagainya? Paling per 3 tahun sekali itu Munas, Musyawarah Nasional, Mukernas, 2 tahun sekali Musyawarah Kerja Nasional, 2 tahun sekali, jadi per 2 tahun 3 tahun ada. Per 2-3 tahun ada, dan itu lokasinya random ya, ngacak. Random ngacak. Tapi kalau males kalau udah di NTB, aduh aing jauh. Kang Robi sejauh ini sudah ikut berapa kali Munas? Waktu itu di Banyuwangi baru sekali. Dan itu ramai banget Kang. Alhamdulillah luar biasa. Jadi saya juga sebenarnya kan itu kan di grup doang ya, di grup WA koordinator setiap wilayah gitu kan. Kadang saya tuh nggak tahu orang, cuma nama doang. Ya alhamdulillah pas kerja ditugaskan suruh ikut berangkat musyawarah nasional, alhamdulillah dikenalkan. Oh ini dari Banten. Iya dari Banten. Kalau Banten kan egois ya. Maksudnya ketika teman-teman daerah lain dari provinsi lain dari Jakarta gitu, dari Jawa Barat, Jawa Timur melihat Banten kan seolah-olah Banten tuh perkasa ya, kebal, makan paku, makan beling, makan temen. Pernah nggak sih kan kalau lagi kumpul gitu sama teman-teman yang dari luar provinsi Banten, kayak bercandaannya, wih Banten kebal gitu, makan paku, makan beling, pernah nggak sih atau? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Sejauh ini kalau Kang Robi makan masih nasi ya? Alhamdulillah masih nasi, tapi sedikit sih buat lalapan itu kalau beling mah. Beling, lalapan, campur kroto dikit ya. Biar tambah gacor. Siap. Tapi biasanya setiap Munas tuh ada upgrading skill lagi Kang ya? Yang diasah tuh. Kalau Munas Musyawarah Nasional itu paling kita fokus di program. Bagaimana kelanjutan nanti per 2 tahun ke depan seperti apa gitu kan, apakah ada program-program tambahan gitu kan. Tapi dilihat dari yang namanya individu kita, anggota kita, mas totok lah istilahnya gitu, sesuai dari kemampuan. Semuanya alhamdulillah program-program kita selama kurang lebih saya pribadi menjabat sebagai ketua Forum Medan khusus di Banten dari 2016 yang sudah berjalan itu yang namanya program Lumbung Beras Indonesia. Siap. Jadi berbagi beras lah istilahnya kayak itu kepada kaum janda, duafa, yatim, sama pengemis, pokoknya yang membutuhkan lah kayak gitu. Nah ini yang menarik ini Kang Robi. Pak Is dari tadi sempat ingin menanyakan seperti apakah memang teman-teman relawan Forum Medan ini, mohon maaf, bergerak ketika terjadi bencana saja, misalkan ada bencana baru teman-teman bergerak membantu dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf ketika memang tidak ada bencana teman-teman tidak berbuat apa-apa, atau memang justru banyak kegiatan ketika memang bencana pun tidak ada Kang Robi? Kalau relawan nggak ada program cukup khusus di kebencanaan, garing. Gak ada kerjaan, garing bro. Berharap bencana ya berarti ya? Tapi nggak juga. Biar ada kerjaan. Iya ada kerjaan relawan udah garing. Kalau misalkan di sekret aja kan ngobrol-ngobrol gini-gini ngalung ngidul sama relawan lain, ngalung ngidul bosen. Tapi kalau misalkan udah ada kebencanaan, mau nggak mau kita turun, lo lagi sedang kayak iya betul. Nah ya alhamdulillah dari setiap program, sebenarnya program-program kita banyak, cuma yang istilahnya konsisten istiqomah karena melihat dari anggota kita yang super sibuk juga, saya memaklumi ya Mas Toto tuh aja kemampuan ya. Contohnya program yang namanya Lumbung Beras Nasional, Lumbung Beras Indonesia. Jadi itu skalanya sudah nasional. Dari per pekan itu dari NTB sampai Banten semuanya melakukan program Lumbung Beras Indonesia itu dengan cara berbagi beras setiap bulan itu. Nah ada lagi program per 6 bulan sekali itu diadakan apa maksudnya
Baksos, contoh bakti sosial dan cek kesehatan. Karena kita kan dari medis ya, jadi kita perlu yang namanya ngecek kesehatan masyarakat. Gitu. Mohon maaf, kalau lumbung beras, apakah memang si berasnya dihimpun dari anggota atau dari masyarakat dihimpun kemudian disebarkan ke masyarakat lagi, seperti apa Kang prosesnya kalau yang untuk tadi beras? Ya prosesnya setiap sebulan sekali kita ngumpulin donasinya. Donasi, siap. Kalau misalkan sudah mencapai 1 bulan, entah itu berapa nominalnya, kita bagikan dengan catatan apa ya istilahnya sesuai target dari kaum duafa, yatim, sama fakir miskin, janda. Gitu. Siap. Itu targetnya apakah memang sebelum dana terkumpul sudah punya target atau memang terkumpul dulu nih berasnya nih, baru teman-teman menentukan target? Dikumpulin dulu berasnya, kita mencari yang namanya data-data yang sesuai target. Biasanya kita koordinasi sama RT setempat gitu. Jadi contoh misalkan bulan ini mau kemana nih, coba rekomendasi teman-teman yang benar butuh ditolong. Tapi memang berasnya sudah terkumpul itu ya? Iya sudah terkumpul. Biasanya hamin seminggu lah kita cari data. Gitu. Siap. Jadi dihimpun per bulan, ketika memang berasnya sudah terkumpul, baru teman-teman bergerak mencari data untuk siapa saja yang membutuhkan. Betul. Tapi memang targetnya tadi janda, kemudian juga duafa, yatim, sama fakir miskin. Dan itu tempatnya random juga kan? Random juga. Terus skupnya ya Banten. Nah, alhamdulillah kita juga yang nggak tahu ya qadarullah, ada seorang dari daerah Tanara mungkin ya, daerah sana gitu kan. Entah itu dapat nomor kontak saya dapat dari siapa, dia meminta gitu kan, bulan ini bisa enggak kalau misalnya kita dikasih bantuan, katanya ini dengan siapa, gitu kan, dengan ini gitu. Oh siap, insya Allah saya usahakan gitu. Jadi saya juga enggak sampai yang namanya apa sibuk nyari data karena datanya sudah ada. Gitu. Betul. Dan ketika teman-teman membantu, melihat ya memang orang ini memang benar-benar butuhkan bantuan. Asesmen dulu sih biasanya. Siap. Itu pernah nyampe berapa banyak Kang orang-orang yang terbantu dalam 1 bulan? Paling banyak itu kisaran 80 orang. 80 tergantung dapatnya donasi. Iya, contoh kalau hamin seminggu misalkan dana terkumpul kurang lebih ada 60 karung beras ukuran 5 kilo ya. Ukuran 5 kilo. Nah, kita cari data 60 orang itu. Siap. Gitu. Jadi minimal per orang tuh dapat 5 kilo Kang ya, minimal. Iya 5 kilo. 5 kilo minimal. Tidak 3 kilo, tidak 2 kilo. Enggak. Minimal per 5 kilo. Rata ya. Semua 5 kilo. Jadi kalau 80 kali 5 kilo sudah berapa banyak? Ya, Alhamdulillah. Dan itu setiap bulan Kang ya. Alhamdulillah. Siap untuk teman-teman yang 2016. Siap. Dan untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang relawan medis dan aksi kemanusiaan, sulit nggak Kang untuk bisa menjadi bagian dari keluarga besar Forum Medan? Tapi dan dijawab dulu Kang Robi. Kita rehat sejenak setelah yang satu ini.
Kang Robi biar santuy. Kita ses dulu, mantap. Ais. Laklaru ya. Kopi buatan teman-teman Sultan TV ini. Lamun jere wong Serang malah kelaru. Bener. Ditunggu undangan emang selanjutnya. Emang boleh wong kono kulur mana kayak bangga nih wong tuannya. Mantep. Aduh, Kang Robi. Siap. Untuk teman-teman yang memang sore hari ini menyaksikan tayangan kita di Sultan TV, alhamdulillah setiap episodenya kan Sultan TV itu ditonton lebih dari 20 juta ribu, 2 miliar triliun pemirsa, viewers. Planet mana itu? Dan 4 juta ribu triliun miliar dolar, Euro, pound sterling, rupiah, Manila, Filipina. Nah, itu yang nonton banyak lah intinya mah yang nonton gitu tuh ya. Gak manusia doang berarti ya? Ada, bebegik juga banyak yang nonton, bebegik juga, dan teman-temannya itu juga banyak. Coba diginin dulu lah fotonya nih. Udah ganteng ya. Kayak kalau begitu mah kayak itu Pak. Baim Wong. Kalau Baim Wong kan bagi-bagi giveaway. Mana dong giveaway buat aku? Kalau saya bagi-bagi kebahagiaan. Mantap. Bagi-bagi giveaway aja sih. Apa giveaway-nya? Giveaway-nya apa terserah gitu. Apa t-shirt atau apa. Beras paling mau. Insya Allah beras masih ada di rumah. Hari ini Faiz masih makan beras. Agak sorean kroto mungkin ya. Kroto. Udah cablak terus. Besoknya ulet Jepang. Lanjut Pak Eko. Terima kasih banyak teman-teman, jangan lupa ya subscribe di channel YouTube-nya Sultan TV. Kemudian juga di follow teman-teman di semua sosial medianya itu ya, di Instagram, di Twitter, di Facebook. Karena dengan teman-teman memfollow ini teman-teman akan update hal-hal, kegiatan dan apa saja yang Sultan TV lakukan. Karena teman-teman ini akan terus melihat perkembangan Sultan TV itu ya, kegiatannya dan lain sebagainya. Kang Robi, teman-teman yang ingin menjadi bagian dari keluarga besar Forum Medan, medis dan aksi kemanusiaan, sulit nggak sih Kang Robi caranya? Nggak harus nyantumin SKCK gitu kan, atau surat tanah gitu kan, atau surat keterangan apa gitu, atau memang gampang atau susah atau gimana sih Kang Robi? Fotokopi KTP, kayak ambil motor ya. terus foto 3x4, isi formulir. Nanti didikat sama kita, gitu. Foto 3x4, 3x4, 12 berarti fotonya. 12 ya, kurang 12 lembar gitu fotonya. Iya, nggak apa-apa. Background biru. Bebas. bebas. Background nggak ada background nggak apa-apa ya. Yang penting mah kelihatan mukanya. Yang penting kelihatan muka ya. Jadi syaratnya fotokopi KTP. Iya. Foto kali 3x4, isi formulir. Iya, itu ada agama apa aja, pernah ikut apa di lembaga apa aja, punya keahlian apa aja gitu kan. Nah, jadi kita nanti di filter ya kali ya. Nanti kalau misalkan tupoksinya dia udah pernah yang namanya penanganan medis misalkan P3K, berarti dia nanti di divisi kesehatan kayak gitu. Siap. Tapi kalau pengen tahu di mana alamatnya langsung aja mungkin yang nge-DM aja tuh ya, sosial medianya. Nanti di bawah sini aja. Forum Medan tuh ya. Untuk teman-teman yang pengen nge-DM, yang pengen kepo-kepo tuh kegiatan, karena banyak juga nih teman-teman Sultan TV yang pengen tahu kegiatan Forum Medan kemarin kemana aja, dengan siapa, berbuat apa, sama siapa, di mana, ngapain, sekarang ngapain aja, kayak ini Yolanda ya. Gimana Kang, bisa langsung di follow di mana Kang? IG-nya itu Aksi Kemanusiaan Banten. IG-nya Aksi Kemanusiaan Banten. Betul, @Aksi Kemanusiaan Banten. Kalau Facebooknya itu fanspage-nya Forum Medan Indonesia. Forum Medan Indonesia Iya, kalau untuk Facebook. Betul. Tapi kalau untuk Instagramnya teman-teman Aksi Kemanusiaan Banten. Langsung di sana teman-teman DM untuk menjadi bagian dari keluarga besar Forum Medan. Gampang banget ya Kang ya. Betul. Topik KTP. Belum punya KTP Kang gimana?
Kartu pelajar mungkin. Pelajar enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang baru TK lahir juga gitu. saya didik nanti. Tak besarin dulu. Iya. Pelajar SMP gitu apa? SMA minimal. SMA ya. SMA lah. SD nggak Lulus boleh, lah ya, udah lulus lah kayak gitu teh. SD nggak boleh berarti ya. TK nggak boleh juga. TK juga nggak boleh. Siap, Kang. Ini kan kalau berbicara dunia relawan kan sangat menarik. Maksudnya sebuah dunia nggak pernah habis buat dibahas, Kang. Karena kan dia dinamis ya. Nah, betul. Bertemu dengan orang-orang baru. Kemudian juga bagaimana kita dekat dengan masyarakat yang memang membutuhkan pertolongan, kan bahagianya di sana. Ketika orang-orang membutuhkan pertolongan kita hadir di sana memberikan pertolongan, kan itu luar biasa. Mungkin bagi kita sudah lupa tuh. Tapi bagi mereka mungkin 10, 20, 30 tahun lagi mereka nggak bakal lupa tuh. Betul. Dibantu sama siapa? Pernah nggak sih Kang punya pengalaman dulu yang 3 tahun lalu nih Kang Robi bantu gitu teman-teman di negara antah berantah sana. Kemudian ketika ketemu Kang, terima kasih banyak dulu atau seperti apa Kang? Pernah nggak sih? Pernah sih, bahkan beliau itu kapan mau kesini lagi silaturahim ya. Berhubung waktu itu HP saya hilang, nomor kontaknya juga hilang. Dia nge-WA saya kan. Ini siapa? Saya lihat foto profil, oh kayak ke Ustadz ini gitu. Saya telepon, Assalamualaikum, salam gitu. Punten Ki Haji gitu. Ini dengan siapa gitu. Ih masa nggak inget gitu. HP saya dulunya hilang. Nah ini yang baru. Oh iya siap-siap gitu. Ya dia mungkin kangen entah itu apa ya. Jadi ya dulu kita juga sempat yang namanya ngebantu beliau. Beliau juga sangat berterima kasih bahkan mendoakan. Nah itu salah satu apa ya keinginan kita. Keinginan kita ya cuma didoakan aja. Minimal sehat terus. Siap. Banyak hartanya seperti Amin, itu. amin. Ya. Banyak harta jadi barokah ya. Karena banyak harta Nggak barokah? nggak barokah percuma. Banyak harta nggak disedekahin percuma. Percuma. Banyak harta nggak barokah itu berasa nggak pernah cukup, Kang. Iyalah, serakah. Dikasih gunung emas 1 nih sama Allah. Jebret tuh gunung emas. Tapi nggak barokah tuh gunung emasnya. Pengen lagi, Pengen lagi, pengen Iya. 2, pengen 3, pengen 3. Pengen 4, pengen 5. Tapi kalau barokah ya alhamdulillah dibagi dan bisa banyak orang yang Banyak sih terbantu. ya. Iya. Jadi pengalaman di lapangan, contohnya kayak aksi kemanusiaan yang khususnya di kebencanaan, banyak saudara-saudara kita sempat yang namanya tukar HP, tukar nomor HP maksudnya gitu teh. Kadang sampai saat ini juga sempat masih komunikasi gitu kan. Kapan mau kesini lagi silaturahim katanya itu. Ada juga yang di Sumur waktu kemarin tuh kan. Kita lagi butuh Al-Qur'an. Oh iya, kasih ini ladang amal nih. Oke, baru kita langsung diskusi sama teman-teman. Kita kolaborasi juga sama lembaga lain, contohnya BSMI itu. Terus yang lain juga, alhamdulillah terlaksana dengan program santunan Al-Qur'an itu. Siap. Itu tadi sempat ke pending obrolan Faiz terkait yang beras, lumbung beras tadi Kang ya. Iya, lumbung Ini beras. kan kalau kita lihat dari bulan Maret sampai dengan saat ini hampir akhir tahun Kang ya kan corona nggak beres-beres nih. Apakah memang ada sedikit terganggu itu Kang ketika memang memberikan bantuan beras atau memang dia jalan aja nggak ngaruh ada corona atau Nggak ngaruh, tetap berjalan. Entah itu mau corona, mau apa tuh. koroni juga ya? Corona. Koronu. Jadi tetap berjalan karena program kita itu sudah ikrar mau apapun kondisinya kita tetap membantu. Apapun itu. Tapi dengan tentang- protokol kesehatan Ya Kang, jelas, ketika jangan membantu. protokol kesehatan. Tapi sebenarnya saya kan relawan bencana alam ya, bukan bencana alam, jadi kurang paham tentang masalah bencana alam. Tapi ya mau nggak mau ya, yang namanya protokol kesehatan tetap harus. Kita pakai protokol kesehatan kan nih. Tapi jaga jarak ya. Bencana yang tidak terlihat ya. Iya, tak terlihat gitu kan. Wabah kan Siap. virus. Bencana yang terlihat saja kadang teman-teman Pemprov nih rada-rada gagap ini ngurusin. Kalau yang nggak terlihat gimana ya? Aduh, angel. Siap. Jadi nggak masalah Kang ya. Nggak masalah. Ya paling juga masalahnya itu turun naiknya donasi, paling itu Turun juga naiknya donasi iya. dan itu hal yang biasa ya. Hal biasa. Cuman ya masalah yang namanya bulan Maret ya awal ya sampai Desember ini ya. Desember. Ya ada penurunan saya, tapi kita tetap konsisten. Kalau misalnya contoh aja di daerah ini butuh yang namanya santunan baksos, bantuan sosial, kurang lebih datanya ada 60 misalnya kayak gitu. Nah, sedangkan donasi yang kita dapat bulan ini kurang lebih mendapatkan 45. Mau nggak mau kita kocek kas. Ya intinya membantu karena datanya sudah ada. Betul.
karena kitanya nggak asesmen dulu kan, karena mereka juga yang memberikan data gitu kan, skala prioritas lah istilahnya kayak itu kan, jangan sampai namanya orang yang masih mampu dikasih gitu kan, tapi skala prioritas yang benar-benar kurang mampu kayak gitu. Betul. Mau Siap. nggak mau. Siap. Jadi memang data lagi, balik lagi ke Data data lagi kan. asesmen. Ketika memang datanya sudah lengkap, ya teman-teman bantu. Tapi memang teman-teman di Forum Medan ada target nggak sih Kang? Kalau berbicara tadi bantuan pangan ya ke teman-teman yang mau kurang mampu kayak duafa, fakir miskin, yatim, janda dan lain sebagainya. Ada target nggak? Misalkan bulan Desember harus 1 ton nih, Januari harus 1,5 ton, Februari harus 2 ton, atau memang mengalir aja tergantung teman-teman yang berdonasi berapa. Kang Target kita Robi? sih sudah ditentukan. Cuma ya Mas Toto tuh targetnya 1 bulan itu 1 ton. 1 ton, tapi kita yang paling banyak itu kurang lebih 750 kilo. Nggak nyampe 1 ton. Belum nyampe. Tapi yang 750 kilo pernah. Alhamdulillah pernah itu di tahun 2018 atau 19 gitu. Kita udah nyampe 750 kilogram gitu. Jadi target mah sebenarnya sudah 1 ton. dipasang ya. Sudah Cuma dipasang. memang apa daya sudah Iya. dikerahkan segala kemampuan tapi belum mencapai angka 1 Iya, ton. Mas Menyalahkan Toto. diri sendiri nggak sih Kang relawan ketika memang memasang target 1 ton tapi nggak nyampe nih targetnya 1 ton. Ah gimana sih nih gua? Iya, karena kan targetnya, strateginya seperti apa ke depan ya, dalam keinginan ya pengennya maksimal. Cuman apalah daya yang namanya Allah udah kasih segini, kemampuan kita juga kasih segini, ya tetap kita bantu aja sesuai dengan kemampuan aja Siap. kita gitu. Orang-orang yang menerima bantuan dari teman-teman Forum Medan itu kan setiap bulan, otomatis setiap bulan ada puluhan orang yang terbantu. Dia bergilir Kakang atau memang dia selama proses bantuan lumbung pangan ini belum pernah ada yang 2 kali? Atau pernah ada yang berulang? Misalkan di bulan Maret dia, kemudian nanti di bulan Agustus dia dapat lagi tuh, atau seperti apa Kang Robi? Pernah sih di daerah Pandeglang, di desa Janaka, Kabupaten Bogor itu, Kabupaten Pandeglang, pernah itu sekali, udah 2 kali, karena permintaan mereka juga kan pasca bencana banjir itu, Selat Sunda itu tsunami, mereka meminta gitu kan, itu juga yang meminta RT setempatnya langsung butuh yang namanya bantuan karena pangan kini katanya kekurangan. Ya sudah, mau nggak mau kita bantu juga dengan data yang kemarin gitu. Siap, dan itu pernah ya. Dan Pernah, itu 2 tidak kali. masalah Nggak teman-teman. masalah. Selagi memang teman-teman memang butuhkan bantuan tadi ya. Pernah itu 2 kali. Pernah 2 kali. Dan dari awal juga teman-teman tempatnya ya random banget. Bisa di Cilegon, bisa di Serang, bisa di Pandeglang, bisa di Lebak. Di mana? Cakupannya Banten aja. Cakupannya Pernah Banten. sekali itu di daerah Rangkas Bitung, pernah Rangkas sekali. Bitung juga gaspol aja ke sana. Gaspol aja. Bahkan saya tuh pengennya yang lebih jauh gitu kan. Daerah mana gitu cakupannya. Karena kalau misalnya Serang lagi bosan juga. misalkan Tapi ya ke saya pelosok-pelosok beneran yang bener. Cirebon. Yang belum gitu ya. dijangkau. Atau Cirebon ke- bukan Banten. Atau misalkan ke Palangkaraya gitu ya. Masuk Eko. Siap, tapi mohon maaf kan, ngebawa beratus-ratus kilogram beras kan nggak mudah Kang. Apakah memang dibawanya menggunakan sepeda motor atau memang ada kendaraan mobil Kang? Pakai beko. Kan biasanya teman-teman relawan mah kondisinya apapun juga tetap gaspol. Nggak Iya. punya mobil juga pakai motor, ditumpuk sampai 2 meter gitu tumpuk. Ya alhamdulillah anggota Forum Medan salah satunya sudah mempunyai kendaraan mobil. Jadi kalau misalnya setiap bulan kalau misalnya kita mau giat pakai mobil beliau misalnya kayak gitu. Jadi nggak pakai motor juga. Nggak pakai motor. Contoh aja kalau misalkan dapat 50 beras kilogram, anggotanya mau giat cuma 5 orang. 50 mau sama bawa bolak-balik. Apalagi kalau misalnya jarak tempuhnya jauh. Iya benar. Nyiar, Nah, relawan lah. Relawan makan apapun situasi kondisinya gaspol ya kan. iya Iya, pakai motor kan, pakai motor tumpuk 50 kilogram beras tuh tumpuk 6. Lebih-lebih dari Gojek itu mana. Tumpuk 6 itu. Kebayang. Baru ngegas sudah patah itunya apa soknya ya. Sejauh ini pakai mobil kan ya Pakai mobil, untuk alhamdulillah. memberikan bantuan. Dan biasanya kan kalau daerah-daerah mohon maaf kayak pedalaman kan kondisi jalannya juga yang tidak bagus Kang ya. Udah habis berapa mobil Kang? Alhamdulillah ya dari anggota kita punya mobil 4x4 itu, Ford Ranger. Jadi terbantukan lah kalau misalkan ada kondisi jalan yang rusak kayak gitu. Ya alhamdulillah terbantukan gitu. Siap. Dan semoga tetap semangat terus nih. Aja kendor, relawan tuh wani perih. Heeh. Jadi kalau masalah yang namanya itu
kendala jalan atau apa, relawan. Ya, semoga tetap istiqomah karena yang Amin, berat itu ya Kang, Allah. untuk menjadi Iya. seorang relawan istiqomah, Betul. konsisten untuk Betul. terus membantu banyak orang dan Iya. lain sebagainya. Membangun itu gampang, Hmm, tapi mempertahankan itu sulit. that's right. Yes, Mario right. Balotelli Oh yes. apa Mario Gomez. Balotelli pemain bola. Sahabat saya yang super itu kan Mario Balotelli ya. Habib saya mah Habib. Habib. Habib Nurmagomedov. Banget temen. Nurmagomedov. Terima kasih banyak Kang Robi sudah hadir di Sultan TV Kembali hari kasih. ini menemani Faiz di program Relawan Insight ya. Semoga Yes. dapat menginspirasi teman-teman semua yang menyaksikan Relawan Insight sore hari ini dan semoga banyak teman-teman yang setelah tayangan ini berdonasi Kang ya. Iya, ditunggu para Siap donatur. ajakannya mungkin Kang untuk teman-teman yang ingin berdonasi silakan Kang Robi. Ajakannya seperti apa untuk masyarakat Serang, masyarakat Banten silakan. Ya. Khususnya di daerah Banten kepada para dermawan, kalaupun misalkan ingin niat berbuat baik, jangan lupa kita siap menampung donasinya dan akan diamanahkan kepada orang yang membutuhkan. Alamat bisa nanti di sini. Iya di IG-nya Aksi. Aksi Kemanusiaan Banten. Aksi gitu. Kemanusiaan Banten. Apa Iya. yang ingin diucapkan mungkin Kang untuk teman-teman donatur yang selama ini sudah menjadi mitra setia dari Forum Medan? Apa yang ingin Kang Robi sampaikan mungkin? Doa terbaik untuk para donatur ya, jazakumullah ahsanal jaza. Apapun yang namanya disedekahkan, saya berdoa untuk para donatur dilancarkan usahanya, dimudahkan apapun itu. Pokoknya doa terbaik untuk para donatur. Siap. Terakhir Kang, pesan untuk teman-teman relawan dan masyarakat Banten seperti apa? Pesan Untuk teman-teman relawan dari Forum Medan. Forum Medan Hmm, harus siap, hmm, cakap, tanggap kalaupun misalkan diperintah. siap. Untuk masyarakat Banten? Masyarakat Banten tawakal, beriman, dan tetap beribadah kepada Allah. Siap, luar biasa. Sebelum Faiz tutup hari ini 3 kata untuk Forum Medan. 1. 2 Tiga kata untuk Forum Medan. 1. Siap, ya. Merajut uha peduli sesama. Siap, merajut uah peduli sesama. 4 itu bukan 4 ya. 3 kata. Kang Robi terima kasih banyak Oke, sama-sama. sudah hadir Kembali di kasih. Sultan TV. Terima kasih banyak teman-teman pemirsa Dulur Sultan, juga Faiz ucapkan terima kasih banyak ya sudah menyaksikan Relawan Insight. Di episode hari ini mendatangkan langsung relawan dari Forum Medan. Kang Robi terima kasih banyak sudah kembali berbincang-bincang bersama Relawan Insight. Semoga tayangan ini dapat menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman banyak-banyak berdonasi, banyak-banyak bersedekah ya, karena dengan bersedekah maka rezeki kita akan terus ditambah Ya, oleh hakikatnya. Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita bersedekah justru tidak mengurangi, Betul, malah akan menambah Kang ya. betul. Entah Makin itu banyak dunia. bersedekah, makin Masih banyak, banyak. juga rezeki kita ya. Betul. Terima kasih Jaga banyak. tidak mengurangi. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.